Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya tercinta. Alhamdulillah, tepuk tangan. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa menjadi rutinitas kita, yaitu diawali dengan berdoa, karena setiap pembelajaran harus disertai dengan doa dan keyakinan masing-masing. Seperti itu ya. Baik. Untuk siswa-siswa saya dan siswi saya, pada pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran PJOK, namun juga berbeda materi, ya, berbeda materi dan berbeda pencapaiannya. Sebelum itu, silakan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, anak-anak saya, pada pagi hari ini kita belajar dengan rileks, ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh agar setiap materi pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Artinya setiap pembelajaran itu kita dapat mencapainya. Apa yang ingin kita pelajari dapat tercapai. Apa yang ingin kita kerjakan semua dapat tercapai. Apa yang ingin kita buat dari hasil kreatif dan inovasi dengan media-media sederhana itu pun juga dapat kita capai. Begitu ya. Namun sebelum kita mulai lagi, saya akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Siswa yang hadir sebentar, saya akan mengeceknya melalui absen kehadiran yang menjadi rutinitas kita. Muhammad Al-Jifa Aditya. Ya.
Ainun? Hadir ya. Muhammad Rashid Saputra? Hadir. Dapat Tegar Nugroho? Hadir. Ahmad Taufik Imansyah? Muhammad Reza Maida? Ahmad Habibi? Rahmat Saputra? Najma Natasha? Muhammad Fatir Farezi? Asni Putri Dewi? Wahidatul Husna? Muhammad Lutfi Ramadhani? Jihan Makaila? Nur Najwa? Muhammad Fadlan? Saidatun Nafisa? Andi Bahar? Akbar Usairi? Muhammad Ali Yusuf? Nur Adawiyah? Muhammad Fikri? Muhammad Haikal? Elita Fatih? Muhammad Syahid? Farida Keisha hadir ya. Akila Najwa? Jategan? Nur Aina Maisarah? Nafisa? Muhammad Jamil Rehan? Muhammad Ramadhani? Bismatika Salsabila? Muhammad Ghazali? Febio Karel? Devani Saputra? Iksan? Aisyah Aprilia? Baik, itu tadi siswa yang hadir ya. Sebentar saya akan memberikan tanda yang hadir dulu ya. Baik anak-anak saya tercinta, sebelum pelajaran dimulai, perlu saya sampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang aktivitas fisik dan keterampilan motorik. Dan tujuannya adalah memahami konsep dasar lari gawang. Kemudian silakan bagi yang ingin menyimak apa yang menjadi penjelasan saya nanti, kalian boleh catat ya. Boleh kalian ambil yang penting-penting. Kemudian baik. Kemudian tujuannya berikutnya adalah merancang sebuah alat lari gawang dengan media sederhana, yaitu melalui pipa PVC ya. Dan sebelum kita merancang, kita juga mesti memahami tentang konsep dasar lari gawang. Dan saya akan memberikan video pembelajaran yang nantinya akan kalian lihat dan kalian simak, dan saya juga akan memberikan penjelasan pada video pembelajaran tersebut secara bertahap, mulai dari awal sampai akhir fase ya, seperti itu. Namun saya juga akan meminta kepada kalian, setelah selesai dari semua pembelajaran, mulai dari tahap memahami konsep dasar lari gawang, sampai tahap merancang alat olahraga yang melalui media sederhana, hasil akhir, perhatikan saya, hasil akhir itu akan saya berikan dan saya minta dari kalian untuk dapat menilai dari hasil produk yang kita buat hari ini, yang kalian buat hari ini, seperti itu.
Contoh, lampiran yang saya bawa ini merupakan adalah LKPD, ya. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya. Di sini ada LKPD, ya, berupa bentuk seperti ini. Di dalam LKPD ini, aspek-aspek yang dinilai: satu, kelengkapan. Skor 1 berarti kurang. Skor 2 cukup baik. Skor 3 baik. Skor 4 sangat baik. Seperti itu. Kemudian aspek yang dinilai adalah kelengkapan. Yang kedua, kerapian. Kelengkapan bahan alat yang diperlukan dalam membuat dan merancang alat lari gawang. Yang kedua, kerapian. Kerapian mulai dari segi pemotongan pipa dan perancangan alat lari gawang, serta posisi yang baik. Dilihat tingkat kerapiannya. Yang ketiga, kestabilan gawang. Dilihat apakah gawang itu stabil atau tidak, berdiri dengan baik atau pincang atau miring. Seperti itu. Paham? Paham ya. Kemudian yang keempat aspeknya adalah inovasi dan modifikasi. Inovasi dan modifikasi itu contoh seperti lari gawangnya diberi hiasan apa, diberi cat apa, kemudian diberikan segala sesuatu yang unik lah menurutnya agar terlihat lebih menarik. Itu namanya dimodifikasi, ya, agar terlihat lebih menarik. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang pertama, ya. Kemudian lembar kerja peserta didik yang kedua, saya meminta kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat setelah kalian mengikuti mulai dari awal pembelajaran sampai fase akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya tunjukkan contoh. Di sini nanti ada lembar kerja peserta didik berupa pertanyaan-pertanyaan yang kalian perlu jawab, ya. Seperti ini, ya. Saya tunjukkan, ya, seperti ini, ya. Nih, nanti akan saya bagikan satu persatu kepada kalian semua untuk menjawab. Namun saya berharap kita menanamkan nilai-nilai kejujuran. Paham? Artinya nilai-nilai kejujuran kalian dalam menjawab tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama sesuai dengan pemahaman kalian, penganalisa kalian, kemudian pengenalan kalian terhadap sebuah materi pembelajaran yang saya akan suguhkan pada pagi hari ini. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Lagi, siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Siap, ya. Di sini juga saya sudah membagi beberapa kelompok, ya. Mulai dari kelompok 1, silakan angkat kelompok 1 mana? Kelompok 1 kertasnya silakan tunjukkan. Ya, angkat seperti ini boleh, ya. Angkat seperti ini boleh, ya. Ini kelompok 1. Sekarang kelompok 2, angkat tinggi-tinggi. Tangan 2 boleh, ya. Nah. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kemudian kelompok 5. Oke.
Ya, kelompok 6. Oke. Saya yakin kalian sudah siap dalam mengikuti program pembelajaran hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu merancang alat pelari gawang dengan media sederhana melalui bahan-bahan yang sederhana dan mudah dijangkau dan dapat diperoleh dan dicari. Ya. Di dalam LKPD ini, di sini juga tertulis kelompok. Nanti kalian tulis sesuai dengan kelompok kalian, kelompok berapa. Kemudian mata pelajaran PJOK kelas 6A fase C, ya. Kemudian nama anggota 1 sampai 6. Ya. 1 sampai 6. Nanti ditulis nama anggotanya ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan dan kita semua mengakhiri dari sebuah pembelajaran, saya minta kalian untuk memberikan atau ungkapan rasa, yaitu yang disebut dengan refleksi. Ya, refleksi. Nah, di sini saya juga melampirkan lembar refleksi untuk kalian, namun per kelompok, ya. Kalau untuk lampiran 1 LKPD 1 itu per kelompok menilainya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai apa tadi? Kejujuran. Saya tidak melakukan peer assessment atau menilai masing-masing siswa menilai siswa, tapi yang saya lakukan adalah self assessment atau menilai dengan diri sendiri atau menilai dengan kelompok sendiri. Nah, seperti itu. Ya, saya memberikan kebebasan kalian untuk menilainya, tapi namun jangan lupa kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Jadi jujur dalam menilai sebuah produk. Apakah itu baik, layak, tidak layak, dan sebagainya. Nanti saya juga akan mengobservasi kalian dan membimbing kalian dalam tahap perancangan. Yang perlu diperhatikan itu adalah pertama, dalam merancang sesuatu harus safety. Artinya yang perlu dijadikan pertimbangan dan perlu diwaspadai dan perlu dijaga adalah tingkat keselamatan siswa. Paham? Apapun yang kita rancang, apapun yang akan kita buat, utamakan keselamatan siswa atau keselamatan diri kita sendiri. Apabila dia menggunakan benda tajam, hati-hati dalam penggunaannya. Seperti itu ya. Baik, itu tadi penjelasan tentang beberapa lampiran yang sudah saya siapkan untuk kalian. Dan kalian isi, dan ada yang kalian jawab, dan ada yang kalian checklist, dan segala macam. Terutama refleksi tadi ya. Nanti di akhir pembelajaran tuh saya memerlukan dan saya meminta refleksi kalian. Bagaimana ungkapan rasa kalian pada saat mengikuti pelajaran olahraga. Nah, seperti itu. Supaya ada tingkat pengetahuan dan tingkat kepuasan dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Itu tujuannya, ya. Baik. Sebelum itu saya ingin bertanya. Sebelum memasuki tahap pembelajaran, saya ingin bertanya. Apakah kalian pernah membuat gawang lari atau lari gawang sebelumnya? Pernah atau sudah pernah? Tidak? Tidak pernah. Pernah? Sekali lagi saya tanya, apakah sebelumnya kalian pernah membuat lari gawang dengan pipa PVC?
Tidak Tidak pernah. Kemudian, apakah kalian pernah melihat atau menyaksikan atau menonton perlombaan entah di media atau secara nyata di depan mata tentang olahraga lari gawang? Pernah? Di mana? Oh, di televisi. Ya, itulah. Oh, baik. Namun untuk perancangannya mungkin kalian belum pernah melakukan itu ya. Tapi untuk menyaksikan olahraganya kalian pernah. Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai, sekali lagi, siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Alhamdulillah. Sekarang saya akan tahap pertama, saya akan memberikan video pembelajaran yang perlu kalian simak. Bahkan bisa kalian catat, saya sambil menjelaskan dan memaparkan satu persatu melalui video pembelajaran dengan teks, audio, dan segala macam, ya. Perhatikan. Video pembelajaran yang saya buat ini, perhatikan, video pembelajaran yang saya buat ini sesuai dengan capaian yang ingin kita capai, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita praktekkan, atau kita buat sebuah produk yang ingin kita buat, yaitu merancang alat lari gawang. Di sini ada tema pembelajaran olahraga lari gawang dan pembuatan alat lari gawang dengan alat sederhana dan media sederhana. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Saya jelaskan. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa. Oke, baik. Aktivitas olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau memperbesar otot, ya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, kemudian menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Orang yang rutin olahraga akan merasa lebih energik tubuhnya. Orang yang rutin olahraga akan merasa tidurnya lebih nyenyak, ya. Kemudian ingatan lebih tajam dan rileks, serta selalu berpikir positif. Dampak orang berolahraga itu memang selalu berdampak yang positif. Jadi menjadi rutinitas kegiatan pembelajaran olahraga, dan kita juga diberikan segala bentuk keterampilan motorik dalam membentuk tubuh agar tubuh itu selalu terjaga, kemudian kebugaran tubuh selalu dipertahankan setiap hari dengan cara latihan fisik, ya. Ada latihan kekuatan, ada latihan kelincahan, kelenturan, kemudian fleksibel, ya, kelentukan dan segala macam. Baik, saya lanjutkan. Apa dampaknya? Dampaknya yaitu kalian merasa bugar, merasa sehat, dan selalu merasa positif berpikir setiap hari.
Perhatikan saya. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik. Ya. Jadi pengertian lari gawang di sini adalah olahraga yang dilakukan dengan mewajibkan pelarinya untuk berlari secepat mungkin dan melakukan lompatan untuk melintasi gawang. Ya, untuk melintasi gawang hingga mencapai garis finish. Seperti itu. Kemudian satu, lari gawang termasuk lari jarak pendek. Seorang pelari harus melewati 10 gawang, ya, dengan ketinggian dan jarak tertentu dalam sebuah lintasan. Jadi pelari itu masing-masing mempunyai lintasan. Tidak boleh masuk ke lintasan orang lain. Lintasannya lurus, ya. Kemudian diberikan gawang dengan jarak yang sudah ditentukan 10 gawang. Untuk putri, perhatikan, untuk putri yaitu dengan jarak lari 100 meter dengan jumlah 10 gawang. Tinggi gawang berkisaran sekitar 70 sampai 90. Nah, untuk putra jaraknya adalah 110 meter, bukan sentimeter ya. 110 meter dengan jumlah berapa gawang? 10 gawang. Kemudian ada juga lari jarak dengan jarak 400 meter. Ya, 400 meter. Nah, ini lumayan jauh daripada yang 110, 200 meter, 400 meter. Ada 100 meter, 110, 200 dan 400 meter. Sampai di sini mengerti? Apa yang dimaksud dengan lari gawang tadi? Oke. Lari gawang adalah salah satu olahraga yang mewajibkan pelarinya untuk berlari dan melompat, nah, sampai menuju garis finish. Paham sudah ya? Mudah dipahamin? Bisa dipahamin? Ya, saya lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk pada mekanisme teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan olahraga lari gawang. Yang pertama yaitu teknik apa? Teknik dasar lari gawang, teknik start. Ya, teknik apa? Teknik start. Start yang digunakan yaitu start jongkok, kemudian posisi tubuh itu condong ke depan. Kemudian fokus pada kecepatan reaksi terhadap aba-aba start. Jadi aba-abanya itu sama seperti orang yang melakukan lari sprint, ya. Aba-abanya sama. Bersedia? Siap? Ya. Langsung kaki tumpu yang terkuat menolakkan untuk melakukan dorongan untuk berlari dengan cepat hingga melompat melintasi gawang. Kemudian jarak antar gawang harus dihitung dengan langkah yang konsisten. Jarak antar gawang itu dilakukan dengan diatur dengan langkah yang konsisten. Misalnya dari gawang ke gawang berjarak 1,5 meter atau 2 meter, berapa langkah dia harus mencapai lintasan tersebut. Nah, itu mengatur jarak langkah. Kemudian biasanya menggunakan 3 atau 4 langkah. Nah, 3 atau 4 langkah.
4 langkah itu kurang lebih ukurannya berkisar, gawang itu bisa berkisar sampai 2-3 meter, 3 meter sampai 4 meter. Ya, seperti itu. Kemudian kecepatan dan ritme lari harus dijaga agar tetap stabil. Jadi pada saat berlari itu iramanya dari langkah, nafas, semua seirama. Ya, agar dia menjaga keseimbangan tubuh tadi. Terus berlari tanpa kehilangan keseimbangan. Kemudian melompati gawang. Ya, gawang yang sudah disediakan itu dilompatin. Kemudian pendekatan gawang. Pada saat mendekati gawang itu sedikit ada pengurangan kecepatan pada saat ingin melakukan lompatan. Jadi teknik yang harus dikuasai pertama adalah berlari. Oke, jawab terus. Berlari. Yang kedua, melompat melintasi gawang. Nah, lari yang digunakan secepat mungkin tidak lain daripada lari sprint, ya, tidak lain daripada lari sprint. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini teknik melompati, ya. Teknik melompati, kaki depan diangkat tinggi dengan lutut ditekuk, kaki belakang mengikuti dengan cepat. Setelah kaki depan melewati gawang, tubuh tetap condong ke depan untuk menjaga momentum pendaratan. Untuk putra dewasa 110 meter dengan 10 gawang. Untuk putri dewasa 100 meter dengan 10 gawang. Untuk putra dan putri junior atau usia sekolah, jarak dan jumlah gawang dapat bervariasi. Nah, sekarang kalau melihat ukuran yang sudah resmi tingkat nasional, itu gawang berjarak tingginya adalah kurang lebih sekitar 90, hampir 1 meter, dengan panjang berapa? 100 meter, ya, kurang lebih 1 meter. Namun yang akan kita rancang pada pagi hari ini yaitu kita bervariasi, menyesuaikan dengan komposisi, menyesuaikan dengan tubuh kalian, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, kapasitas kalian dalam melakukan lari dan lompatan. Maka pada pagi hari ini kita akan merancang pembuatan lari gawang itu secara sederhana dan kita modifikasi dan bervariasi. Siap ya? Ya, baik. Jadi aturan dalam permainan lari gawang ini, apabila seorang melari dan melompati gawang, dia menyentuh gawang, baik itu kaki, tangan, maka dia dikatakan diskualifikasi. Oke, siap. Nah, di sini ada manfaat lari gawang. Pertama, dari aspek fisik. Manfaat lari gawang pada aspek fisik meningkatkan kecepatan, kekuatan, kelincahan, melatih koordinasi tubuh dan keseimbangan, meningkatkan kapasitas kardiovaskular. Yang kedua, aspek mental. Ya, aspek mental. Melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan disiplin dan ketahanan mental, kemudian mengembangkan strategi perencanaan yang baik. Yang ketiga, aspek sosial. Aspek sosial di sini adalah meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam tim, membina semangat sportivitas dan bermain adil. Paham sudah ya?
Nah, ini contoh gambar yang gawang yang sudah dibuat dan dirancang. Dan kita akan membuat seperti ini dengan ukuran tinggi 50 cm, kemudian panjang pipa pada bagian yaitu berukuran 60 cm, dan dihubungkan dengan penghubung yang berbentuk L dan berbentuk T, ya. Untuk tinggi itu 50 cm, untuk panjang itu ada di 60 cm. Untuk kaki ada di 10 cm masing-masing kiri dan kanan. Dan dihubungkan dengan penghubung yang berbentuk L dan penghubung yang berbentuk T. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Baik, lanjutkan. Nah, ini adalah gambar dan video pada saat seorang atlet melakukan lari gawang. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga video pada saat dia melompati gawang. Nah, seperti ini. Jadi lututnya naik setinggi lutut ya. Seperti ini. Baik, terima kasih telah mengamati pembelajaran ini. Selamat berkreasi dan berkreatif. Nah, selama kalian menyimak video pembelajaran dengan pemaparan saya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah video pembelajaran dan penjelasan saya cukup jelas? Dengan menyampaikan segala materi tentang konsep dasar lari gawang dan perancangan pembuatan lari gawang. Sudah jelas atau tidak? Jika belum jelas, kalian boleh mempertanyakan kembali kepada saya dan saya akan memberikan pengulangan penjelasan kembali kepada kalian. Seperti itu. Jika tidak ada, kita akan lanjut. Silakan kalian merancang atau mendesain terlebih dahulu tentang pembuatan lari gawang. Jika kalian ingin mendesain, saya berikan waktu untuk mendesain sebelum merancangnya. Jika kalian sudah selesai dalam mendesain, tunjukkan sama saya, tolong diangkat seperti ini. Yang penting saya dapat melihat. Gitu ya. Oh, rupanya sudah ada yang merancang terlebih dahulu ya. Coba silakan angkat. Oh iya benar. Yang belum silakan mendesain. Jika ingin mendesain seperti apa? Menurut pengamatan kalian seperti apa? Silakan desain. Nanti tunjukkan ke saya.
Saya berikan waktu beberapa menit untuk kalian mendesain sebelum merancang. Ya, benar. Baik, sudah ada yang sudah jadi desainnya? Kira-kira? Sudah ada yang jadi, ya, seperti ini ya. Benar? Kita lihat. Iya, benar sekali. Ini rancangannya seperti desainnya seperti ini, betul. Ya. Yang lain, yang sudah silakan angkat. Oh ya, ya benar. Yang lain, yang sudah silakan angkat. Ya, itu sudah selesai belum? Belum? Nah, betul. Iya, betul. Seperti itu juga ya desainnya. Lengkap sama ukurannya dia mendesain. Betul, betul, betul. Yang lain itu kelompok berapa? Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 2 yang sudah, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, 6, dan 1. Saya tunggu. Mana desainnya? Ya, kelompok 5 sudah ya. Nah, ini tadi sudah. Nah. Kelompok 3 sudah. Ya, silakan angkat. Iya, benar. Coba lihat, angkat. Saya lihat. Ya, betul. Ya, benar. Kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mengangkat desainnya. Tinggal kelompok 6 ya. Sudah? Oke, silakan angkat. Iya, benar, rapi sekali ya. Benar sekali. Semuanya saya lihat desainnya rapi ya. Sekarang perhatikan saya. Sebelum kita merancang, yang pertama adalah kita utamakan kerja kelompok atau kerja tim. Benar? Berkolaborasi bersama kelompok dan tim. Ada yang mengukur, kemudian ada yang menandain, kemudian ada yang memotong,
kemudian ada yang menghubungkan, kemudian ada yang merancang. Seperti itu. Ya. Setiap kelompok, perhatikan saya. Setiap kelompok boleh dan berhak memotong pipa yang sudah saya siapkan ini. Pipa sepanjang 4 meter, ada beberapa buah. Dalam satu kelompok, kalian boleh potong dengan ukuran 2 meter atau 200 cm. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang ingin memotong putranya? Ya, silakan. Diukur sepanjang 2 meter. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 sisanya 2 meter benar. Sekarang kelompok 3 dan 4 silakan pipanya dipotong.
kita tandain dulu ya. Dulu, sama ya. Silakan tandain dulu, nanti bentar. Cukup ditandain dulu ukuran-ukuran yang sudah ditentukan ya. Silakan bawa pipanya masing-masing. Oke. Sekarang kalian bisa melakukan pengukuran yang sudah ditentukan ukurannya. Kemudian siap untuk menggergaji ya. Oke, sekarang silakan kalian beri ukuran, tandai ukuran pipa-pipa tersebut sampai kalian lakukan penggergajian ya atau pemotongan seperti itu. Buka dikit biar kena gitu.
Tapi game kalau ini na satu na. Yung pala masuk pada tahap perancangan ya. Ada yang sebagian kelompok yang sudah merancang dan merakitnya.
kelompok sudah Oke, kelompok berapa yang sudah jadi? 6 kelompok. 4 kelompok. 5 kelompok berapa? Yang sudah selesai kelompok 6, kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4, kelompok 5. Nah, saya catat ya. 5, Pak. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3 belum ya? Nggak usah dikuatin, nggak apa-apa. Ada yang lebih kasih payah sih. Baik, saya lihat dan saya amati berkeliling
Dengan cepat kalian menyelesaikan dengan merangkainya, mulai dari pemotongan sampai menghubungkan dan mencocokkan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan sehingga menjadi sebuah gawang lari atau lari gawang ya. Sekarang saya minta yang sudah selesai, kelompok 3 sudah atau belum? Dikit lagi. Sekarang saya minta, saya juga akan mengobservasi dengan penilaian rubrik ya, pengamatan saya dengan catatan-catatan saya sendiri. Saya minta kalian memberikan penilaian pada gawang yang kalian buat dengan aspek-aspek yang sudah saya sampaikan tadi. Kelompoknya jangan sampai ini ya, sampai banyak ya. Ini lembar rubrik penilaian saya serahkan setiap kelompok, bukan setiap siswa tapi setiap kelompok kalian nilai. Di sini ada aspek yang dinilai adalah kelengkapan, kerapian, stabilan gawang, inovasi dan modifikasi. Saya ulangin lagi, 1 itu nilainya kurang, 2 cukup, 3 baik, nilai poin 4 sangat baik. Siap ya? Yang penting kalian cermati gawang yang kalian buat barusan ini ya. Dilihat kesesuaian ukuran, dilihat kesesuaian kestabilan gawang dan ukuran serta kerapian gawang. Perhatikan saya, jika kalian ingin menilainya, cukup kalian berikan checklist saja. Ya, tanda centang. Tahu tanda centang? Oke. Lihat, lengkap. Mulai dari lengkap, apakah bahan kalian sudah lengkap yang kalian bawa? Jika memang tidak lengkap, maka saya minta fair play, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam penilaian ya. Isi nama kelompok dan checklist ya. Isi nama kelompok dan di checklist ya. Isi nama kelompok dan checklist. Apa ada yang menerima yang seperti ini? Tidak ada kan? Semuanya kosong semua kan? Oke. Jika sudah melakukan penilaian, maka silakan serahkan ke saya kembali dan saya akan menerima hasil dari penilaian kalian. Artinya stabil itu dia tidak pincang, tidak miring dan segala macam ya. Tidak miring, tidak pincang, ratanya utuh, tetap rata. Ya. Posisi
posisinya kakinya juga lurus. Oke, yang sudah mengisi checklist rubrik penilaian, silakan serahkan sama saya. Kelompok 2 mana? Kenapa tidak diisi kelompok 4? Sangat baik. Baik, kalian menilai rubrik, saya juga memberikan penilaian tersendiri yang saya amati ya. Oke. Berapa kelompok lagi yang belum mengumpulkan? Oke. Sudah? Kelompok berapa yang belum mengumpulkan? Silakan. Oke, sekarang perhatikan saya. Sekarang saya akan bagikan. Ini adalah hasil penilaian kalian di antara kelompok kalian sendiri ya, atau melalui self assessment namanya. Oke, kalian menilai dengan menilai sendiri. Nanti ada juga penilaian dari saya. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingin memberikan lampiran refleksi dan ingin bertanya secara lisan langsung ya, pertanyaan-pertanyaan refleksi secara lisan saya berikan langsung seperti itu. Pertama, saya ingin bertanya untuk kelompok 1 mana? Oke, siap ya. Kelompok 1. Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran PJOK dalam materi merancang pembuatan lari gawang? Dari yang keras, jawab yang keras. Apa? Bekerja sama Pak. Terus apa lagi? Ngumpul. Oke, begini aja. Saya berikan pertanyaan refleksi secara menyeluruh, universal ya, secara menyeluruh. Oke, untuk semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6, pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran PJOK pada materi merancang membuat alat lari gawang sederhana? Ya, silakan. Dapat berkreasi dan dapat mengetahui cara teknik membuat lari gawang. Ada yang lain? Berpengalaman memotong. Nah, yang belum bisa motong akhirnya bisa motong. Nah, yang lain? Ya. Berpengalaman mengukur. Tadinya di rumah jarang mengukur dan segala macam, di sini kalian diajari untuk mengukur. Berapa jarak meter? 1 meter itu adalah 100 cm begitu ya. Ya, kemudian ada lagi yang tambahkan? Silakan. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditambahkan? Pengalaman apa lagi yang menarik yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Bekerja sama atau berkolaborasi. Apalagi pengalaman menarik yang kalian dapatkan setelah mengikuti? Ya, silakan. Berkreasi dan berkreativitas. Berkreasi dan berkreativitas. Ada lagi? Silakan. Jika ada yang menambahkan pengalaman apa yang menarik kalian dapatkan setelah kita mengikuti pembelajaran PJOK merancang materi alat lari gawang. Ya. Merakit. Artinya pengalamannya belajar merakit ya, begitu ya. Oke, pertanyaan kedua untuk refleksi. Bagaimana cara kalian berkolaborasi secara berkelompok? Bagaimana caranya? Kerjasama, kemudian berkomunikasi dengan baik. Terus apa lagi? Apa? Berkomunikasi dengan baik. Ada yang mau tambahkan lagi? Bagaimana cara kalian berkolaborasi secara berkelompok? Nanti menjawab teman kalian. Berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, berdiskusi dengan baik. Benar, tepuk tangan. Berdiskusi dengan baik dan menjadikan pelajaran-pelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, sekarang ini ungkapan rasa kalian setelah mengikuti pelajaran PJOK. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pada PJOK merancang alat lari gawang? Bagaimana perasaannya? Silakan ajukan, angkat tangannya. Oke, senang. 2. Ya, silakan. Ya, sangat menyenangkan. Ya. Sangat seru. Apa lagi? Ada lagi, silakan tambahkan ya. Bahagia mengikuti pelajaran PJOK, tepuk tangan. Bahagia mengikuti pelajaran PJOK, sangat seru, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan ada tantangan. Ya, ada lagi yang perlu ditambahkan? Ada lagi yang perlu ditambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka dengan akhir pembelajaran saya nanti akan memberikan lembar kerja peserta didik yang kedua. Perhatikan saya. Nanti saya akan berikan lembar peserta didik yang kedua, yaitu kalian harus mengisinya. Ya. Harus mengisinya. Ini akan saya berikan secara terpersonal atau persiswa, bukan per kelompok. Dan saya harap jawablah dengan kejujuran dan hindari dengan berkolaborasi atau bekerja sama ya. Baik, ini saya serahkan. Silakan isi berapa siswa? 6 siswa. 2, 3, 4, 5, 6. Baik, jangan lupa diisi nama siswa atau siswi, mata pelajaran, kelas, fase, semester sudah saya muat di situ. Kemudian tanggal, bulan, tahun jangan lupa dan berikan jawabannya di bawah. Silakan kerjakan dari sekarang.
Yang sudah mengisi, silakan kembalikan lembaran KPD kepada saya. Mengingat kembali dari hasil uraian-uraian saya, penjelasan saya, dan mulai dari awal sampai akhir ya. Ya, ya sudah silakan. Oke. Baik. Yang sudah silakan kumpulkan ya. Baik. Silakan kumpulkan ke saya. Wah, cepat sekali. Baik. Yang sudah, mari saya kumpulkan. Ada yang sudah? Oh, baik. Sudah. Ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Oh ya. Baik, silakan angkat gawangnya masing-masing seperti ini. Ya, silakan sambil berdiri mengangkat gawangnya ya. Tunjukkan gawang hasil kreasi kalian ya. Jangan sampai bengkok-bengkok. Oke. Angkat lebih tinggi lagi, biar semangat. Iya, oke. Baik, silakan duduk kembali anak-anak saya semua. Oke. Ya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan penutup, tadinya kita membuka dengan doa, maka kita akhiri juga pembelajaran dengan penutup, yaitu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, dan untuk semuanya. Silakan pimpin doanya sebagai penutup akhir pembelajaran. Silakan. Ya. Silakan. Sebelum Ya. memulai Sebelum apa? Sesudah. sesudah Teman-teman. memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini, dan teruslah berinovasi dan teruslah berkreativitas sehingga menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan yang baik dan menjadikan setiap pembelajaran menjadi lebih Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.